ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Puji syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beribu-ribu macam nikmat kepada kita, terutama dalam iman dan Islam, dan terlebih lagi adalah nasihat dan berdoa sehingga kita bisa menyempatkan diri kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau, dakwah beliau, tetesan darah beliau, kita bisa merasakan manisnya Islam, indahnya Islam di atas muka bumi ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu sesungguhnya salat itu adalah yang agama." Apa arti dalam hadis tersebut? Artinya adalah sesungguhnya salat itu merupakan penopang bagi sebuah kemah atau rumah. Jika rumah tersebut jatuh atau runtuh, itu disebabkan karena penopang tersebut. Sama seperti agama Islam. Agama Islam seseorang akan jatuh, akan roboh apabila dia meninggalkan salat. Oleh karena itulah, janganlah kita sekali-kali meninggalkan salat dimanapun kita berada. Dan amalan yang paling disukai oleh Allah adalah salat. Inna amal a'mala Allah ta'jilu salati di awal waktu. Sesungguhnya amalan perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah mengerjakan salat di awal waktu. Salat pada waktunya. Mereka yang suka menyia-nyiakan salat, mereka yang suka meninggalkan salat, mereka yang tidak memperhatikan salat, mereka yang lebih mementingkan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Mereka lebih mementingkan dari dan pekerjaannya. Ingat, yang pertama kali bisa besok di hari kiamat adalah salat. Jika salat kita baik, maka insya Allah amalan-amalan lainnya akan ikut menjadi baik. Tapi jika salat kita buruk, maka amalan-amalannya ikut menjadi buruk. Juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini sementara. Tidak ada yang tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadhihi hayata dunya mata'un wa inna al-akhirata darul qaraar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan kehidupan yang kekal abadi adalah akhirat. Ingat, meninggalkan salat itu lebih besar daripada batu, lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada minum khamr. Dan Allah menjelaskan kepada Allah mengucapkan salat tidak memiliki, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad tidak, tapi Nabi Muhammad sendirilah yang berangkat ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah salat. Lalu sebagian dari kalangan umat manusia itu meninggalkan salat yang lima waktu, merasa diri paling baik dan tidak rugi karena tidak minum khamr, tapi dia tidak salat, merasa kalau terjadi sakor, apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakor. Qalu la nabu minal musallin, dahulu kami tidak melaksanakan salat. Yang paling mengerikan lagi, salat tidak pernah, sedekah tidak pernah, puasa tidak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja, karena banyak melimpah. Ini yang dinamakan dengan istidraj. Dan al-mu'min min haitsu la ya'lamun. Allah mainkan mereka dengan istidraj. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa, sesungguhnya Allah tidak lupa, tapi Allah sedang mempermainkan mereka dengan istidraj. Kita lihat orang-orang zaman dahulu, Fir'aun, Qarun, yang mana karena pikir mereka, sombong mereka, Allah tenggelamkan bersama hartanya. Kalau ada orang tua pasti maklum, yang mana sudah dekat. Tapi kalau ada nakhoda yang dekat berdoa, dibaca berdoa,
nafsunya berubah, tapi dia tetap muslim. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Yang pada sekali itu, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa, tidak ada tenda, tidak ada rumah, tidak ada mungkin untuk berlibur. Di antara yang mendapatkan perlindungan Allah adalah syabul. Siapa itu syabul? Yaitu anak muda yang seperti apa kata Nabi? Nasa al-ibadah yang tumbuh dalam jiwanya, yang tumbuh dalam hatinya dekat dengan masjid, ayat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang diharapkan oleh bangsa kita, negara kita. Karena apa? Supaya bisa berubah. Karena kemudahan ini memimpin hari datang. Inna Allah yunzuru ila suwaikum wa aqrarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat harta benda bentuk wajahnya. Wa yadkhulu ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Jadi kalau masih bisa sholat di belakang imam, maka sholatlah. Besok kita disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa baca Quran, maka baca Quranlah. Sebelum besok Quran yang dibacakan di depan tubuh kita yang terbuka. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, maka berangkatlah. Sebelum besok tubuh kita yang terbuka dibotong oleh orang-orang untuk yang terakhir kali ke masjid. Kalau masih bisa bersedekah, maka bersedekahlah. Terutama di bulan Ramadan, karena banyak orang yang mati, orang meninggal dunia minta sama Allah dan apa yang Allah pasal dan dua yang sekalipun. Ya Allah, hidupkan kamu kembali ke dunia ya Allah, tapi waktu itu hanya meninggalkan kesalahan yang ada. Jemaah yang berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, selagi kita masih bisa menghirup udara yang segar, selama kita masih bisa menginjakkan kaki kita di bumi ini, maka memperbanyakkan amalan-amalan soleh, memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dosa sebesar apapun, Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Inna Allah yuhibbu tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta terhadap orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada-Nya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.